objek yang terdefinisi dengan jelas. Nih harus kita ingat ya. Ini harus terdefinisi dengan jelas. Jadi apa himpunan? Kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Nah, contoh himpunan A yaitu kumpulan kota di Indonesia yang berawalan huruf S. Apa? Semarang. Terus Serang. Terus apa lagi? Surabaya. Ada lagi? Nah, sedangkan yang B, kumpulan kota di Indonesia yang ramai. Apa yang ramai? Banyak ya kalau yang ramai. Berarti di antara contoh A dan contoh B, yang mana yang termasuk himpunan? Yang A atau yang B? A. Ya? A, karena sudah terdefinisi dengan jelas. Nih kata yang A karena kumpulan kota di Indonesia yang berawalan huruf S. Bisa Surabaya, bisa Serang, bisa Semarang. Ini udah jelas karena awalan kotanya huruf S ya. Sedangkan yang B itu kumpulan kota di Indonesia yang ramai. Belum jelas ya. Karena kan bisa aja menurut ibu yang ramai Jakarta. Bisa aja menurut kalian yang ramai bisa Solo, bisa Bekasi ya. Berarti ini belum bisa dikatakan himpunan. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, ibu lanjutkan ya. Boleh ditulis dulu pengertian himpunannya. Yang pertama, nama himpunan harus menggunakan huruf kapital. Jadi nih, kalau ada himpunan itu harus menggunakan huruf kapital. Bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, dan seterusnya. Tetapi namanya harus menggunakan huruf kapital. Paham? Paham. Oke. Yang kedua, untuk penulisan anggota himpunan dibatasi oleh 2 kurung kurawal. Yang kayak gimana? Nih yang kayak gini. Nah, ini namanya kurung kurawal. Jadi nggak boleh pakai kayak gini ya, nggak boleh. Ini namanya bukan himpun. Nah, tapi harus kurung kurawal. Yang ketiga, untuk memisahkan anggota yang satu dengan anggota yang lain digunakan tanda koma. Akan tetapi jika anggotanya sangat banyak dituliskan dengan titik 3. Nah nih, kalau himpunannya cuma ada 3 bisa ditandai dengan koma nih. Ya. Tetapi kalau misalnya himpunannya banyak, nih titik 3 saja ya, paham? Nah kalau himpunannya masih bisa dihitung, berarti pakai tanda apa? Koma. Kalau hitungannya banyak, pakai tanda apa digantinya? Titik 3 kali, paham? Nah,
kurang dari 20. Ini memenuhi syarat nggak? Ada kurung kurawalnya nggak? Ada ya. Ini 2 kurung kurawal. Yang kedua, himpunan B sama dengan siswa kelas 7 yang lahir di bulan September. Ini jelas nggak? Lanjut ya. Selanjutnya kita akan ke anggota himpunan. Apa? Anggota himpunan. Nah, kalau anggota himpunan lambangnya seperti ini. Seperti hurufnya apa? Himpunan. Maksudnya anggota himpunan. Ini lambang anggota himpunan. Nah, coba contoh 1, 2 kayak gimana? Yang berani? Nih, yang ini 1 anggota himpunan 2. Nah, kalau sekarang soalnya 1 bukan anggota himpunan 2, yang berani mengerjakan? Ayo Rahmat, sini. Oke. Jawabannya benar apa salah? 1 bukan anggota himpunan 2. Benar apa salah? Benar ya. Nih, kalau gini. 1 anggota himpunan A. Nah, 2 anggota himpunan A. B, siapa yang bisa? Ayo, maju ke depan. Nah, berarti udah paham ya? Ini dibacanya apa? 2 bukan anggota himpunan B ya. Oke. Sebentar lanjut ya. Jadi dulu semuanya. Kita tepuk kayak kemarin lagi ya. Bisa? Masih ingat? Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, lanjut lagi. Sekarang Ibu akan lanjutkan ke himpunan kosong. Apa? Himpunan kosong. Nih, kalau himpunan kosong, yang penting hurufnya kapital ya. Nah, di sini Ibu punya contoh. Himpunan P adalah nama-nama bulan yang diawali huruf B. Ada tidak nama-nama bulan yang diawali huruf B? Berarti kita bisa menulis P adalah himpunan kosong ya. Ini kalau kurung kurawal 2 tapi di dalamnya tidak ada angka, itu namanya himpunan kosong ya. Bisa juga dilambang dari himpunan kosong. Paham? Oke. Kita lanjut ya. Selanjutnya bagian. Nah, kalau himpunan bagian kita bisa melambangkan seperti ini. Ya. Ini namanya himpunan bagian. Kalau bukan himpunan bagian, tinggal dicoret. Nah, kalau tadi yang kayak gini lambang apa? Nah, anggota 1 ini anggota himpunan bagian B bukan? Ada enggak di himpunan B?
Nggak ada, berarti 1 bukan bagian dari himpunan B ya. Angka 2, ada nggak di himpunan B? Tidak ada, berarti 2 juga bukan himpunan bagian B. Nah, 3, ada nggak di himpunan C? Tidak ada, berarti 3 bukan anggota bagian dari himpunan C. Paham sampai sini? Ada yang ditanyakan? Tidak? Kalau tidak ada, kita lanjut ke himpunan asli. Berarti himpunan semesta itu harus yang benar-benar himpunan dia sendiri. Sampai sini paham? Oke, kalau paham, Ibu akan kasih soal latihan. Sudah selesai? Dah, nanti tuh ya. Boleh. Oke, kalau sudah paham, Ibu cukupkan pelajaran kita hari ini sampai di sini ya. Oke, silakan alat tulisnya disimpan ke dalam tasnya.